Halo, selamat sore teman-teman. Apakah kedengaran suara Ibu Rika? Halo, selamat Kedengeran. sore. Kedengaran ya? Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita, seperti biasa kita bagi tugas dulu. Sebentar ya, kita tunggu dulu teman-temannya Halo, untuk Bu. masuk. Halo Jay, Ini bukan Jaden, Ibu. siapa ya? Ibu Rika, si Stefani lagi ke toilet. Hai, Bu. Hai William. Sorry, maaf ya. Oh ya, Jaden baru masuk. Sorry, Ibu Rika soalnya tidak apa ya, latar kalian itu apa, fotonya belum kelihatan, jadi makanya Ibu Rika enggak tidak begitu kelihatan. Oke, baik. Sebentar ya. Kita bagi tugas dulu. Ya, teman-teman. Ibu, Ya, Stefani katanya lagi itu, buang air besar. iya. Udah denger Ibu Rika, kamu tadi bilang Stefani lagi di toilet. Oke, baik. Kita bagi tugas dulu ya untuk mimpin doa. Mohon maaf ya tadi suara Ibu Rika sempat tersedak ketika lagi mengajar di kelas 9, jadi sekarang suaranya agak hilang. Untuk mimpin doa, Ibu minta bantuan Ashley. Ashley pimpin doa. Ya. Lalu untuk Pancasila Stanley, untuk Dasa Dharma Pramuka Godeliva. Ada tidak di sini Godeliva? Stanley nggak datang hari ini. Stanley apa? Izin atau bagaimana? Dia sudah izin. Dia lagi ke bank. Oh, ke bank. Oke, baik. Sebentar. Berarti hanya Stanley hari ini, Stanley yang izin ya. Data dulu, Ibu data dulu ya. Nathan sama Karen juga izin. Oke, sebentar dulu. Grad 8 Pramuka. Nathan. Berarti Nathan dari jam pertama ya tadi ya? Iya, sama Karen. Izin. Tadi kok Karen masuk sih tadi ya. Nathan, Karen itu izin kemana ya? Boleh tahu? Ke guru. Nggak tahu, izin ke guru gitu ya. Iya. Nathan, Karen, terus satu lagi siapa tadi yang izin? Stanley. Stanley ke bank ya. Kok Ibu sama Ibu Rika harus jelas supaya bisa dibedakan mana izin dan mana yang sakit. Karena kadang-kadang bilangnya izin padahal dia sedang sakit ya. Itu kan jelas beda ya antara izin dengan sakit. Oke. Berarti Stanley Ibu gantikan dengan siapa di sini ya? Sebentar. Ben, pimpin doa ya Ben. Ada Ben tidak? Halo, apakah ada Ben di sini? Frederick ada. Oh, Ben juga tidak ada ya? Oke, kalau begitu Jaden, Jaden tolong pimpin doa Jay. Bukannya Ashley, Bu, tadi. Ibu bilang. Sorry. Yang gantiin Stanley tadi apa? Pancasila ya? Jaden Pancasila ya? Ah, ya ada, boleh. Oke, yuk. Ashley, baca doa. Dear God, thank you for today. I hope we will stay focused in this class and give us wisdom. Thank you, Lord, in the name of Jesus. We pray, amen. Amen. Oke, terima kasih. Seperti itu ya. Kalau terbiasa dengan bahasa Inggris, silakan. Dengan bahasa Mandarin juga boleh ya. Dan terpenting adalah doa. Oke, Esti biasanya terlihat nih ya, Esti terbiasa doa ya. Pertahankan ya. Jangan lupa doakan kita juga ya. Semoga selalu sehat selalu. Oke, silakan Jaden.
Sebentar, sebentar, satu. sebentar dulu, sebentar dulu. Tiba-tiba Oh, siap, siap. sebentar ya. Waduh, tiba-tiba. Sebentar. Begini nih kalau terburu-buru. Bentar ya. Kenapa ini? Seperti ini. Oke. Maaf ya. Silakan Jaden. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan lagi. Pembacaan Baca Dharma Pramuka. Bentar ya. Oke, silakan. Dasa Dharma Pramuka. 1. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. 3. Patriot yang sopan dan kesatria. 4. Patuh dan suka bermusyawarah. 5. Rela menolong dan tabah. 6. Rajin, terampil, dan gembira. 7. Hemat, cermat, dan bersahaja. 8. Disiplin, berani, dan setia. 9. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. 10. Suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Baik. Kita lanjutkan dengan presensi. Ketika Ibu Rika absen, tolong jawab salam pramuka. Ya. Kecuali yang izin tadi ya, 3 orang ini tidak. Tiger kemana ya? Tiger saya hari ini tidak ada juga ya dari pagi ya. Apakah Tiger ada izin dengan wali kelas teman-teman? Tidak. Tidak ada ya. Berarti Tiger memang dari pagi tidak ada ya. Nanti Ibu hubungin orang tuanya gitu loh maksudnya. Oke, baik teman-teman. Rafael. Ya, Bu. Salam pramuka. Salam pramuka. Dom. Salam pramuka. Tiger tidak ada. Jay. Salam pramuka. Will. Salam pramuka. Terima kasih William. Ashley. Salam pramuka. Renan. Salam pramuka. Nathan tadi izin. Kelly. Salam pramuka. Stanley izin. Frederick. Salam pramuka. Nah, gitu dong Frederick ya, bersuara ya, Nak ya. Matthew. Salam pramuka. Tom. Hadir. Ya. Bilangnya kamu sebutnya salam pramuka gitu ya. Buat belajar ini ya, melemaskan otot di mulut kamu ya. Jadi terbiasa menggunakan bahasa Indonesia. Ben. Benedict tidak ada ya? Benedict juga tidak ada. Darren. Owen.
Luis, Salam Pramuka. Godeliva, Salam Pramuka. Jolen, Salam Pramuka. Jen, Salam Pramuka. Carol, Salam Pramuka. Natasha, Salam Pramuka. Annabel, Salam Pramuka. Fairy, Salam Pramuka. Hailey, Salam Pramuka. Karen. Oh, Karen dari izin, sorry. Vera, Salam Pramuka. Michelle. Tadi salam Pramuka. Yes, betul. Michelle, Salam Pramuka. Yuri, Salam Pramuka. Stefani, Salam Pramuka. Amy. Salam Pramuka. Oke, terima kasih semua teman-teman. Salam Pramuka. Ya, Ibu balas kembali dengan salam. Baik, saat ini adalah kita membahas tentang apotik hidup. Minggu depan kita akan menanam apotik hidup ya. Tolong teman-teman dipersiapkan bahan-bahannya. Gampang kok ya. Hanya bumbu dapur atau rempah-rempah yang ada di rumah, tancepin deh di depan halaman rumah kamu. Ya. Tapi tak izin dulu sama mamahnya ya, sama Garam, Bro. Garam kan nggak bisa ditancap, garam. garam. Di depan rumah emang nggak ada tanah sama sekali. Bukan ada, tapi kan ibu bilang kan harus tancap apa. Oh, bukan garam, rempah-rempah Indonesia ya, seperti kunyit, jahe, lengkuas, bumbu dapur pokoknya deh ya. Kalau kamu lebih mudah, nanti tinggal ditancepin di depan rumah kalian ya. Nanti di akhir semester 1 ini Ibu mau lihat hasilnya, sebesar apa pohon kamu ya. Ada tanaman apa saja. Jangan lupa ditancepin, dikasih lidi, dikasih nama misalnya. Supaya Ibu, kamu tahu, oh ini tanaman Kalau- ini. kalau gak dikasih orang tua bikin gimana? Tidak dikasih oleh orang tua bikin. Karena misalnya tinggal di apartemen gitu ya. Atau misalnya memang tidak ada tanah. Bisa dengan ini, dengan apa namanya? Dengan kita coba dengan kapas pakai ini kan bisa kan ya. Kita lihat tumbuh tidak ya dia di dalam kapas dengan tanah. Seperti itu ya. Boleh tanam kacang hijau. Ya jangan, kan bukan kacang hijau, ini kan rempah-rempah. Kira-kira kapas tumbuh nggak ya? Rempah ada apa saja yang rempah-rempah? Ya nanti Ibu jelasin dulu Luis. Ya, ini kita akan perbandingan ya. Apakah rempah-rempah Indonesia bisa tumbuh di kapas atau hanya di tanah saja? Yuk kita perhatikan baik-baik. Untuk hasilnya nanti ya. Kalau tidak ada tanah atau pakai ini aqua ya, aqua gelas, kasih tanah sedikit, tanam deh, selesai. Jangan kapas deh teman-teman. Kapas takutnya nggak bisa tumbuh ya. Jadi tanah sedikit aja, taruh di aqua atau bekas botol aqua yang kecil, yang gede ya, tanemin. Udah, nggak usah pakai pot ya. Kalau tidak punya aqua ya pakai gelas aqua atau pakai gelas yang sudah pecah ya, atau barang-barang yang sudah tidak terpakai ya, botol-botol yang sudah rusak atau apa bisa kalian pakai. Bagaimana teman-teman? Ya, jadi pakai yang ada di rumah saja. Ya, bahan-bahan yang sudah tidak terpakai di rumah bisa kita manfaatkan untuk menanam. Ya, jadi tidak perlu kalau misalnya tidak boleh ditanam gitu ya udah tanam pakai itu aja yang tadi Ibu bilang, pakai aqua atau bekas kalau kamu habis makan di luar ya, misalnya tempat seperti ini nih. Nah, Ibu Rika tadi beli makanan, ada tempat ini, tanam aja di sini. Tapi harus pakai tanah ya. Pakai apa saja bebas. Ini kan sudah tidak dipakai ya. Biasanya Ibu suka kumpul-kumpulin nih tempat-tempat seperti ini, atau minum bekas Starbucks, atau minum bekas chat time, atau apa, itu bisa dipakai. Ya, yuk kita masuk sekarang apotik hidup. Tadi ada pertanyaan apa sih apotik hidup ya? Sebentar ya teman-teman.
Sorry, salah. Kehapus tuh. Oke. Apotek hidup adalah, sebentar ya teman-teman. Tadi ya, apotek hidup itu adalah yang bisa kita manfaatkan, ya, dan itu kita ambil dari dapur orang tua kita. Apa saja? Nah, bisa kita lihat di sini, ya. Sebentar ya. Kok hilang gitu sih? Sebentar ya. Kalau Ibu tidak share, kalian tidak paham nanti apa itu apotek hidup. Oke. Kita pengertian apotek hidup. Apotek hidup adalah memanfaatkan sebagian tanah untuk menanami tanaman obat-obatan. Ya. Jadi tanaman obat-obatan di sini. Untuk keperluan sehari-hari. Nah, atau biasa disebut juga dengan rempah-rempah. Ya, teman-teman. Nah, jadi seperti tadi Ibu bilang, tidak perlu dengan menanam langsung di tanaman depan. Nanti orang tuanya bisa marah misalnya, atau koleksi mamanya di ini. Kamu cukup pakai seperti tadi bilang ya, botol aqua dipotong setengah bawahnya, atau dengan gelas bekas Starbucks atau bekas minum chat time atau bekas apapun, kita kasih tanah lalu kita tanami dengan obat-obatan. Ya, apa saja ya yang bisa kita tanami di sini? Nah, umum diketahui bahwa banyak obat-obatan tradisional yang dapat digunakan untuk mengobati berbagai penyakit. Ya. Ingat, obat-obatan tradisional ya teman-teman, bukan obat-obatan medis ya. Nah, obat tradisional umumnya lebih aman karena bersifat alami dan memiliki efek samping yang lebih sedikit dibandingkan obat-obatan buatan pabrik. Nah, untuk itu hasil dari apotek hidup sendiri adalah berupa buah atau bagian dari tanaman apotek hidup yang nantinya dapat dijadikan sebagai bahan obat tradisional. Nih, berikut adalah tanaman obat yang dapat mengisi apotek hidup kita di rumah. Dan sepertinya orang tua tidak akan marah ya teman-teman. Dan kalau kamu ternyata, Ibu Rika, aku sudah punya lidah buaya di rumah. Wah, beruntung. Berarti kamu sudah ada apotek hidup di rumah, ya. Lidah buaya di sini, atau biasa disebut dengan bahasa Latinnya adalah aloe vera. Lidah buaya atau aloe vera sudah lama dikenal sebagai tanaman penyubur rambut. Manfaat lainnya adalah dapat meredakan batuk. Ibu Rika tuh kalau suami pulang, pasti ibu minta bawain aloe vera ya. Karena selain untuk menghaluskan tangan untuk hand body, buat rambut juga bagus ya.
Sirih. Nah, dikenal karena memiliki kandungan antiseptik yang baik. Kamu juga dapat menggunakannya untuk meredakan batuk. Sirih, Ibu Rika ada tanaman apotek hidup. Lidah buaya waktu itu ada tapi mati, tapi ada lidah buaya hias. Kecil-kecil dia punya, tipis-tipis. Sirih Ibu Rika ada 2 di rumah, ada sirih hitam, sirih hitam lagi, sirih merah dan sirih hijau. Dan banyak sekali tetangga-tetangga yang suka minta, mau dong sirih merahnya. Nah, silakan ambil, tapi ketika mereka tanam pasti tidak hidup. Nggak tahu kenapa ya, dia hanya mau ditanam di rumah Ibu Rika doang. Tapi ketika mereka minta untuk obat, untuk apa, malah dia bertumbuh lebih banyak daunnya ya teman-teman. Ternyata dia tidak suka ditanam di tempat lain. Dia suka sirih ini bermanfaat buat orang lain. Ya, ada seperti itu loh, tanaman yang suka ngambek ya, seperti itu. Ya, percaya tidak percaya, tapi kalau kita sudah terbiasa menanam, ya biasanya kita sudah ada ikatan batin, suka ngobrol dengan tanaman itu. Ya, jinten. Nah, daun jinten itu berguna untuk menurunkan panas, teman-teman. Bermanfaat juga untuk melancarkan ASI bagi ibu yang sedang menyusui. Ya, kok jinten ini daunnya Ibu kasus jarang temu ya. Belum pernah lihat. Jintennya sendiri Ibu sudah lihat, tapi kalau untuk nanam jinten Ibu baru tahu ini ternyata bisa ya. Tapi yang mudah itu ya lidah buaya, sirih ya. Ini mudah. Tapi kok jinten Ibu kurang paham. Teman-teman, ada suara azan, kita Ibu mute dulu ya sebentar ya untuk menghormatinya.
Oke, mohon maaf ya. Semoga masih kedengaran suara Ibu Rika ya. Baik, yang keempat adalah temulawak teman-teman. Di mana temulawak ini bermanfaat untuk mengatasi penyakit kuning. Jadi kalau kamu ada masalah ya, bukan maaf ya, maksudnya ada teman ataupun kerabat atau keluarga yang terkena penyakit kuning, penyakit itu lever ya teman-teman ya, tubuhnya itu kuning semua. Ini minum temulawak ya, tanpa ini ya, tanpa gula ya, yang tawar aja itu bagus sekali untuk mengatasi penyakit kuning. Ya, direbus, kunyitnya diparut, diperes airnya, lalu tambahin air ya, tapi airnya jangan terlalu banyak ya, biar dia kental, direbus lalu diminum. Ya, pasti sehat. Ya, cepat pulih, maksudnya cepat pulih, lalu tetap jaga kondisi ya. Lalu yang kelima, lengkuas. Lengkuas ini adalah bumbu dapur. Lengkuas itu dapat menyembuhkan panu pada kulit. Nah, tahu panu itu penyakit kulit yang kalau nggak tahu ya, dia bisa di mana saja kalau kita tidak bersih dalam menjaga kulit badan kita ataupun muka kita. Itu ada orang putih-putih di sini, Ibu suka melihat tuh di punggungnya putih-putih. Dia biasanya kalau mandi itu nggak pernah nggak pernah sudah dibilas, tidak diadukin mungkin, atau pas keringetan dia mandi gitu, atau bagaimana tidak tahu deh ya. Jadi ada putih-putih. Nah itu lengkuas itu bisa menyembuhkan panu pada kulit. Lalu yang keenam tuh jahe teman-teman ya. Jahe ini dapat digunakan untuk menyembuhkan batuk dan rematik karena menghasilkan rasa hangat ya. Kayak wedang jahe ya, itu enak sekali ya teman-teman ya. Jadi ini semua adalah apotek hidup yang bisa kita tanam di rumah. Nah, sekarang Ibu mau tanya, apakah di rumah kalian ada yang apotek hidup di salah satu yang Ibu sebutkan ini? Ada? Apa, Bu? Apakah antara 6 tanaman apotek hidup ini yang Ibu sebutkan tadi ada di rumah kamu? Ada tidak? Tidak ada ya? Oke, kemarin rumahnya siapa ya? Afril ya? Afril. Kita ada sirih, Bu. Oh, kamu punya sirih? Sirih apa? Hijau atau merah? Bentar. Bah, sirih hijau atau merah? Merah. Nanyanya sampai. Hijau Wow. atau merah nggak tahu deh, Bu. Ada. Oke, berarti Jaden rumahnya sudah ada apotek hidupnya ya, luar biasa ya. Itu juga untuk mimisan bisa ya? Sirih merah, Bu. Sirih merah. Wow, sirih merah lebih sehat Sirih lagi merah. itu, lebih bagus itu. Langka. Kamu banyak sekali pohonnya ya, Jay? Iya. Merambet-merambet gitu kan? Iya. Wah, keren. Bagus-bagus. Nanti kita kapan-kapan kita lihat sirih merahnya Jaden. Oke, kita lanjut. Nah, ini dia contoh-contohnya. Contoh daun jinten ini enak dibikin ini loh teman-teman. Apa sih kalau Ibu Rika kalau bikin opor itu pakai jinten. Enak sekali pakai jinten ya. Temulawak, hati-hati ya, ini namanya temulawak, jahe, lengkuas, kunyit, itu saudaraan ya teman-teman, saudaraan. Maksudnya dia itu ditanam di dalam tanah dan itu buahnya ya, akarnya itu akar itu akan membentuk seperti buahnya yang di dalam tanah ya, kok Ibu bilangnya, dan itu yang kita pakai ya. Suka Ibu kadang-kadang kunyit sama lengkuas itu hampir sama, makanya harus itu dulu, kunyit, lengkuas, sama apa sih namanya ya, apa sih yang biasa Ibu suka makan itu, dia buat tenggorokan juga, apa ya, kencur. Nah, jadi kencur, temulawak, lengkuas, kok jahe jelas pasti kelihatannya berbeda, itu mirip-mirip teman-teman. Ya, itu mirip sekali. Makanya harus kadang-kadang Ibu kopek dulu. Oh, ini lengkuas. Oh, ini kencur. Sorry, bukan lengkuas udah ketahuan. Maksudnya kunyit. Ini kunyit. Kalau kunyit pasti kuning ya. Kencur sama kunyit. Kunyit ada satu lagi apa ya?
temulawak. Nah, itu dia, hampir mirip ya. Ada juga jahe yang kecil-kecil begitu juga ada. Jadi emang harus dikupas-kupas biar ketahuan. Oh ini gitu. Seperti itu. Ya takut salah ibu soalnya. Di antara tanaman yang tadi ibu Rika sebutkan, apakah kalian semua tahu rempah-rempah yang tadi ibu Rika sebutkan? Sudah pernah lihat belum? Sudah pernah lihat belum teman-teman? Oke, lanjut ya. Tadi kan sudah sampai jahe. Ya. Sekarang ada bawang merah. Ya, bawang merah itu juga termasuk ini juga ya, teman-teman ya. Sebentar. Bawang merah. Ibu Rika kalau bawangnya lupa dimasak ya, suka males masak ya. Tiba-tiba bawangnya itu udah tumbuh pucuk-pucuk nih, langsung ditanam ya. Lalu bumbu dapur ini terkenal bermanfaat untuk mengobati masuk angin ya. Kalau zaman dulu ya, kalau ada anak yang sakit itu biasanya sama orang tuanya dikerokin pakai bawang merah ya. Selain menghangatkan, memang untuk mengobati masuk angin ya. Jadi kalau dulu orang Jawa zaman dulu sekali begitu ya. Lalu mahkota dewa. Nah, ini tanaman yang terkenal sebagai tanaman obat, dapat menyembuhkan penyakit darah tinggi. Juga diabetes juga ya, mahkota dewa ini. Lalu kumis kucing. Nah, kumis kucing itu udah mulai jarang ya, teman-teman ya. Ditanam. Tanaman ini mulai jarang ya, tapi di dekat rumah ibu masih ada beberapa yang tetangga ibu yang nanam karena memang dia mempunyai banyak apotek hidup di rumahnya. Lalu ada sambiloto. Aduh, ini sambiloto pahitnya luar biasa, teman-teman ya. Dulu anak ibu Rika itu suka banget ngemut-ngemut jari. Ngemut-ngemut. Akhirnya ibu kasih jahe, kunyit, jahe, masih aja akhirnya pakailah sambiloto. Sambiloto ini adalah biasanya direbus, diambil airnya itu pahit ya luar biasa. Ya, sudah pahit. Jadi kalau anak-anak itu jadi tangannya ibu celupin masih pahit sekali tangan. Makanya supaya tidak menggigit-gigit jari ataupun ngemut-ngemut jari ataupun terutama jari ya, jari ini ya. Semua dicelupin, dia tidak berani lagi untuk gigit jari lagi. Karena pahit. Ya. Nah, daun sambiloto ini untuk menyembuhkan penyakit tifus dan menurunkan panas. Ya, tapi pahitnya luar biasa, teman-teman ya. Lalu yang 11 mengkudu atau pace. Nah, ini mulai jarang, teman-teman ya. Tapi mungkin di daerah-daerah masih ada. Nah, dan ini warnanya hijau. Kok dia sudah matang, dia warnanya putih dan lembek. Ya. Bentuknya begini, agak tajam, ada titik-titiknya, tapi bukan durian ya, nggak tajam ya. Nah, ini dengan mengkonsumsi buahnya dapat meredakan osteoporosis ya. Tapi pahit ini juga rasanya nggak enak. Ibu Rika kalau makan ada jus mengkudu, aduh rasanya. Tapi kalau untuk kesehatan kenapa tidak ya? Lalu yang 12 itu jeruk nipis. Buah yang asam dapat dimanfaatkan untuk meredakan batuk. Ya, jeruk nipis ini Ibu Rika juga suka makan. Tapi biasa ibu peres diminum ya untuk menyembuhkan lambung, terus batuk ya, dan untuk antibodi, pengganti vitamin C ya. Ini bahkan ini vitamin C alami ya teman-teman ya. Kita lanjut ya. Nah, ini dia. Nah, ini mengkudu pace ya.
Nah, ini kumis kucing. Bentuknya memang seperti kumis ya, putih dan ya. Nah, kumis kucing ini untuk meredakan sakit pinggang. Tapi Ibu tidak tahu ini ya, dipakainya apa direbus atau bagaimana ya. Karena Ibu kurang begitu paham kalau untuk yang ini. Lalu daun salam. Daun salam ini kalau mamahmu mau masak itu biasa suka pakai daun salam ya. Ini air rebusan daun salam itu mampu mengatasi penyakit mah dan menurunkan kadar gula dalam darah dengan cepat. Jadi kalau salah satu anggota keluarga kamu ada yang kena diabetes, ini daun salam direbus, diminum, itu cepat sekali. Ya, tidak ada rasanya kok. Ya. Lalu ada puring. Ini adalah tanaman hias yang dapat dimanfaatkan daunnya, yang berwarna kuning hijau untuk menghangatkan perut. Ya, kadang-kadang kan kalau kedinginan kita suka kram perut ya, pakai puring. Melati, ya pasti semua pada tahu ya bunga melati atau jasmine ya. Daunnya dapat menyembuhkan sesak napas dan sakit kepala. Bunganya dapat mengatasi radang mata. Baru tahu ini ya. Lalu yang ke-16 begonia. Tanaman hias tetapi juga memiliki manfaat untuk mengatasi nyeri haid. Ini terutama untuk yang perempuan ya. Lalu 17, jambu biji. Daunnya dapat digunakan untuk mengatasi buang air atau diare. Benar, Ibu kan dulu minum obat apa saja tidak sembuh. Akhirnya pakai daun jambu biji. Ya, dulu diapain Mama Ibu lupa. Dibujuk ke podium langsung mampet teman-teman. Tidak lagi buang-buang air lagi. Nah, buahnya untuk penderita demam seperti DBD. Tapi jambu biji merah ya, ini yang paling cepat untuk penderita demam atau DBD. Lalu kencur, tadi sudah Ibu sebutkan ya, kencur berguna untuk mengobati rasa batuk, melancarkan haid dan anti peradangan di lambung. Kalau Ibu Rika makan kencur itu ketika ada tugas kur, biasa karena Ibu Rika mezzosopran. Jadi ketika mau kur, mau tugas di gereja ya, mau Natal ataupun Paskah, pasti besoknya mau pentas Ibu Rika pasti suka makan langsung kencurnya, dibersihin dulu kulitnya, dimakan langsung dan rasanya ini tenggorokan enak sekali, anget. Walaupun rasanya ya begitu deh. Tapi kalau jamu kencurnya itu kurang. Udah istirahat. Sudah waktunya habis ya? Oh ya baik, maaf. Baik, terima kasih teman-teman. Ibu akhiri pembelajaran kita pada sore hari ini. Mohon maaf. Kelebihan 2 menit. Terima kasih atas pemberitahuannya. Sampai ketemu lagi minggu depan. Kita akan praktek langsung ya minggu depan ya. Salam Pramuka. Selamat sore. Praktek ngapain Bu? Bikin itu tanaman apotek hidup dari kencur ataupun dari yang mana ya. Terima kasih ya. Oke. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu. Bye. Terima kasih.